Inilah Desa Bongo. Desa ini terletak di sebuah lembah yang asri, di pesisir pantai selatan, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo. Begitu memasuki desa ini, Anda akan langsung merasakan suasana religius dalam kehidupan keseharian masyarakatnya. Tak heran jika desa ini disebut sebagai desa wisata religius. Secara historis, Desa Bongo adalah kawasan Kerajaan Bubohu yang telah ada sejak tahun 1750. Ketika itu, Bubohu adalah sebuah kerajaan kecil di bawah Kerajaan Hulontalo yang dipimpin oleh Raja Hilalumo Amai. Raja-raja yang memimpin kerajaan ini tidak diangkat secara turun-temurun, melainkan dipilih secara demokratis oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama. Nama Bubohu kemudian digunakan sebagai nama kawasan desa wisata religius di Desa Bongo. Desa wisata religius Bubohu dirintis melalui perjuangan panjang seorang tokoh di desa ini, Yosef Tahir Ma'ruf. Semua bermula di tahun 1997. Ketika itu, Yosef merenungi sebuah kalimat yang setiap hari mengiang di telinganya. Lakukanlah sesuatu untuk kampung halamanmu, minimal memikirkannya, sebelum kamu berbicara banyak tentang bangsa yang besar. Sejarah pun tertoreh. Yosef mulai menggoreskan penanya, merancang konsep pembangunan Desa Bongo, berdasarkan hasil studi banding yang dilakukannya ke sejumlah daerah di Jawa dan Bali. Dan di tahun 2000, didirikanlah Yayasan Peduli. Pada tahun 2007, yayasan ini kemudian mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri atau PKBM Yotama. Aktivitas belajar masyarakat di lembaga ini semakin hari semakin menunjukkan peningkatan, terutama di bidang pendidikan agama Islam. Hal ini didukung dengan budaya religius di masyarakat Desa Bongo. Karena itu, di tahun 2010, Taman Pengajian yang dikelola oleh PKBM Yotama dikembangkan menjadi sebuah pesantren yang berbasis alam di Desa Bongo. Tak seperti pesantren pada umumnya, di pesantren alam ini, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di pondok-pondok kecil yang didirikan di alam terbuka. Tak hanya untuk anak-anak, pesantren alam ini ditujukan untuk semua usia. Pesantren Alam Bubohu yang bekerja sama dengan Mubarok Institut Jakarta meniti beratkan pendidikan pada pengembangan psikologi Islam. Berdasarkan teori ini, perilaku manusia 83% dipengaruhi oleh apa yang dilihatnya, 11% oleh apa yang didengar, dan 6% dipengaruhi oleh stimulus lainnya.
Oleh karena itu, pola utama pendidikan di pesantren Alam Bubohu ini adalah memberi contoh. 3 hal dasar yang difokuskan pada pendidikan di pesantren ini ialah memberi dan menjawab salam, mencium tangan orang tua dan guru, serta menanam pohon. Tak heran jika ucapan salam akan selalu Anda dengar setiap berjumpa dengan masyarakat di desa ini. Anak-anak dan remaja di desa ini juga santun kepada siapa saja. Dan di desa ini pun tampak hijau dan asri oleh berbagai tanaman. Di pesantren ini, pengajian untuk anak-anak dan remaja dilaksanakan setiap malam Selasa, malam Kamis, dan malam Sabtu. Kegiatan pengajian diisi dengan pembelajaran membaca Al-Quran dengan metode Iqra, serta pengajaran materi-materi keagamaan. Sementara bagi kalangan dewasa, pengajian dilaksanakan setiap malam Senin dengan berbasis teknologi. Udkhuluha bisalamin aminin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Para ustadz yang mengajar di pesantren ini pun seminggu sekali diberi pendalaman materi berupa pengkajian Kitab Kuning, yakni setiap malam Rabu. Sebagai hiburan rakyat, setiap malam minggu, santri dan seluruh penduduk desa disuguhi tontonan Islami yang diputar di sebuah layar lebar di pinggir jalan desa. Kebersamaan masyarakat Desa Bongo semakin terjalin dengan diadakannya kegiatan hikmatan setiap malam Jumat. Seluruh masjid yang ada di desa ini menyediakan makanan untuk dinikmati bersama oleh seluruh rakyat. Setiap minggu pagi di pesantren Alam Bubohu diadakan kegiatan Dikili atau tradisi zikir bersama khas Maulid Nabi yang diikuti oleh seluruh warga.
kue walima yang tertata rapi dalam sebuah wadah bernama tolangga melengkapi kegiatan di Kili ini. Alhasil, suasana Maulid Nabi yang biasanya diperingati setahun sekali akan dapat kita jumpai setiap minggu pagi di desa ini. Selain untuk melestarikan budaya peringatan Maulid Nabi, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mengkader para generasi muda agar dapat terus melanjutkan tradisi ini. Usai dikili bersama, warga pun beramai-ramai menanam pohon di lahan-lahan kosong sebagai wujud kepedulian mereka terhadap lingkungan hidup. Dan akhirnya, para santri kini dapat bergembira dengan bermain dan mandi di kolam yang dibangun di Kompleks Pesantren Alam Bubohu. Air pegunungan yang menyegarkan terus-menerus mengalir ke kolam ini tanpa bantuan mesin. Kegiatan keagamaan di Pesantren Alam Bubohu yang berlangsung setiap hari menjadi pemikat bagi berbagai kalangan untuk mengunjungi Desa Bongo. Predikat desa wisata religius semakin diperkuat dengan adanya tradisi turun-temurun warga Gorontalo, yakni perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Event tahunan ini melekat sebagai ciri khas utama Desa Bongo, karena setiap tahun perayaan Maulid Nabi di desa ini dilaksanakan dengan sangat meriah. Berbagai kue walima raksasa disajikan di desa ini. Ribuan warga dari berbagai daerah pun memadati Desa Bongo setiap perayaan Maulid Nabi. Untuk melengkapi itu semua, di puncak bukit di desa ini sedang dibangun sebuah masjid megah sebagai ikon desa wisata religius. Masjid Walima Emas yang sedang dalam proses perampungan ini dilengkapi dengan kalender Islam terbesar di dunia. Pemandangan bukit dan laut yang indah diyakini akan menambah kehusyuan bagi siapa saja yang melaksanakan ibadah di masjid ini.